Hai semuanya, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi hari ini gua bakalan review komik lagi, dan komiknya itu adalah Mujiroshi, The Sign of Dream. Gimana komiknya? Langsung saja kita mulai. Oke, jadi komik ini adalah komik one shot karangan dari Naoki Urasawa. Yang gua tahu Naoki Urasawa ini adalah komikus legend juga, salah satu komikus legend. Dan yang paling terkenal dan gua tahu itu komik yang dia bikin juga adalah Monster dan juga 20th Century Boys. Nah, itu kayaknya semua orang mungkin sudah tahu ya, kalau yang berkecimpung di manga atau komik Jepang itu pasti tahu lah ya. Jadi ini adalah salah satu karya beliau juga. Dan ini komik one shot, jadi selesai dalam satu buku saja. Oke, mari kita bahas untuk covernya dulu. Untuk covernya dicetak dengan tipe glossy ya. Jadi nggak bakalan mudah kotor. Depan belakang glossy. Untuk bagian depan di sini paling atas tertulis Label Comics. Kemudian di sini ada sebuah logo atau lambang yang sangat ikonik nanti di dalam ceritanya. Kemudian ada judulnya Mujiroshi dan subjudulnya The Sign of Dream. Di sini ada mungkin kanji ya ini ya. Gua nggak tahu, mungkin kalian yang tahu silahkan benerin apakah gua salah. Tapi kayaknya ini kanji sih. Kemudian di sini ada nama mangakanya Naoki Urasawa, dan di bawahnya lagi with Fujio Production Ltd. Kemudian di sini ada gambar karakter anak kecil ya. Ini adalah salah satu karakter utamanya. Kemudian di belakangnya backgroundnya itu ada gambar museum dari Prancis. Untuk warnanya ya, ini cenderung lebih ke warna coklat apa perunggu ya, dan hampir-hampir ke emas juga, tapi sih cantik ya, dan juga terlihat lebih elegan gitu. Di bagian samping ada logo Label Comic, ada huruf kanji-nya lagi, kemudian Mujiroshi The Sign of Dream judulnya, kemudian ada logonya, logo yang ikonik nanti di dalam cerita. Kemudian nama senseinya dan juga Fujio Production. Di bagian belakang cukup polos ya. Cuman ada barcode label dan juga harganya ya. Harganya sekitar 65.000. Di sini tertulis adult comic 18+. Kenapa dijadikan dewasa ya? Karena mungkin ceritanya terlalu kompleks. Di sini bisa kalian baca. Lebih kompleks dan juga lebih menantang. Walaupun tidak ada gambar-gambar yang seksi atau gimana ya, tapi ceritanya ini terlalu ribet untuk anak kecil, jadi dimasukkan ke cerita dewasa aja. Di sini ada logo dewasa, kemudian ada tulisan bla 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 bla, ada media sosial mereka, media sosial Alex Media ya. Dan di sini ada peringatan lagi nih bahwa komik ini untuk orang dewasa. Kemudian di sini ada judulnya lagi tapi tertulis dengan melengkung. Jadi cukup unik dan cukup pas dengan gambarnya yang di bawah. Dan ini adalah gambar gagak. Ini akan menjadi salah satu yang ikonik juga di dalam komiknya nanti. Kemudian ada nama senseinya lagi, dan di sini ada judul. Ini entah judul atau apa ya, soalnya di dalamnya itu ada banyak judul sih sebenarnya, banyak chapter lah. Kalau di sini cuma 3 nih. Dan ini kayaknya bahasa Prancis juga ya. Yang mengerti silahkan komen aja di bawah. Gue juga nggak ngerti bahasa ininya. Oke, untuk segi covernya sudah bagus banget sih menurut gue. Nggak bakalan mudah kotor. Kemudian untuk segi kerapiannya ya jangan ditanya lah ya. Kalau komik Indo itu pasti pemotongannya rapi. Nih, rapi banget. Gue suka banget. Oke, mari kita langsung bahas bagian dalamnya. Bagaimana hasil cetaknya ya. Dan kerennya di sini hasil cetaknya nggak ada kesalahan, cetak ataupun buram dan lain-lainnya lah. Hasil cetaknya bagus banget.
Nah, jadi beginilah art dari Sensei. Lihat. Untuk segi detailnya ya pasti detail banget ya. Lihat, untuk backgroundnya aja bagus banget. Bahkan untuk karakternya pun detail pakaiannya itu bagus banget. Jadi nggak terkesan flat lah ya. Untuk segi ekspresi dari tiap karakternya itu dapat banget juga sih. Nah, ini dia gagaknya ya. Mungkin gua nggak perlu terlalu banyak buka, soalnya takutnya spoiler. Gue perlihatkan beberapa artnya aja ya. Di beberapa lembar awal sebenarnya seperti ini, kemungkinan ini adalah cetakan berwarna, tapi di Indonesia nggak dicetak berwarna sih, sayang banget ya, karena kelihatan kayak dibikin abu-abu gitu. Nah, bisa dilihat perbedaannya ya, dari sebelah sini ke sini ini kayak full color gitu, tapi dibikin jadi abu-abu atau hitam putih gini doang akhirnya. Sayang banget sih, andaikan dicetak sebagian dengan full color ya, pasti bakalan jauh lebih bagus, tapi ya bakalan lebih mahal. Oke, jadi ini adalah judul per chapternya ya, dan bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan yang finalnya ya. Oke, gue bakalan bahas sinopsis dari komik ini. Ini merupakan cerita sebuah keluarga di mana mereka bisa dibilang terlilit hutang karena selalu gagal saat memulai usaha. Akhirnya terjadi perpecahan di keluarga mereka. Ibu mereka akhirnya minggat ya, bisa dibilang, karena pengen naik kapal pesiar. Kalau diceritanya, akhirnya meninggalkan anaknya dan juga ayahnya. Kemudian ayahnya agak sedikit depresi, akhirnya hampir bisa dibilang mengakhiri diri di rel kereta api. Tapi disitulah akhirnya ayahnya bertemu dengan ini Gagak ini nih, yang disebut namanya Maria. Dia melihat Gagak yang aneh karena di kakinya itu ada seperti kertas terbungkus atau terikat di kakinya. Kemudian si ayah itu mengambil kertasnya dan mendapat tulisan The Sign of Dream. Setelah itu mereka mengikuti Gagak tersebut terbang dan sampailah di sebuah penginapan bisa dibilang, atau rumah yang kumuh, dan akhirnya bertemu dengan seorang pria aneh yang berjas memakai dasi kupu-kupu, dan yang paling ikonik dari dia adalah giginya yang tonggos. Pria tersebut sangat menyukai sebuah seni dan juga sangat menyukai Prancis ya. Lalu mereka memulai perbincangan dan cerita-cerita, lebih banyak cerita si pria misterius yang tonggos itu ya. Setelah pria tonggos itu mengetahui masalah keluarga dari bapak tersebut, pria tonggos ini memberikan sebuah kesempatan atau bantuan lah untuk si bapak dan juga anak ini. Bantuan tersebut ialah mereka harus menyembunyikan sebuah lukisan ternama yang ada di sebuah museum yang ada di belakangnya si wanita atau si bocah ini ya. Ini adalah museum sebenarnya nih yang ada di Prancis. Jadi mereka harus menyembunyikan itu dalam beberapa waktu agar si pria tonggos itu bisa menjual duplikatnya. Jadi duplikatnya itu akan dijual lebih mahal karena kemungkinan dikira itu yang asli. Jadi apakah mereka berhasil menyembunyikan lukisan tersebut? Ya silahkan baca selengkapnya di komik ini. Untuk ceritanya menurut gue emang nggak ketebak sih. Gue sempat salah kira. Gue kira bakalan ceritanya bakalan ngalur aja gitu. Dan ketebak akhirnya. Dan ternyata ya nggak tertebak sih.
Untuk ceritanya menurut gua agak lumayan santai sih ya, tapi ada tensinya itu ketika hampir menuju babak akhir. Di sana kerasa banget kayak lebih agak action sedikit, tapi nggak ada perkelahian sih, tapi agak-agak intens aja gitu ceritanya. Tapi untuk di awal kita akan disuguhi dalam pembangunan ceritanya. Cerita ini merupakan cerita family bisa dibilang, ada sedikit slice of life juga mungkin, dan juga ada misterinya juga. Jadi kalian yang mencari komik yang seperti itu cocok untuk beli ini menurut gua. Dan untuk kalian yang nggak suka yang kayak gini ya, yang lebih suka action terus perkelahian yang bombastis, kayaknya nggak cocok sih beli ini. Kalau gua suka ini karena ada misterinya sedikit, jadi menarik buat gua gitu. Bahkan ada misteri sampai akhir yang tidak terungkap, jadi membuat gua berpikir lagi dan membayangkan lagi ya sebenarnya itu gimana gitu si sosok yang ada di dalam cerita ini. Ada beberapa sosok yang tidak diungkapkan sih sebenarnya, jadi gua cukup penasaran di sana saja. Oke, segitu aja video gua kali ini. Untuk kalian yang suka cerita yang ada misterinya, mungkin kalian bisa beli ini dah, karena misterinya cukup mantap dan juga ceritanya nggak ketebak sih, bisa dibilang seperti itu. Dan apakah kalian harus beli cetakan Indo atau luar? Dan menurut gua cetakan Indo sudah bagus banget sih, karena sudah rapi juga, sudah pakai book paper juga, kemudian nggak ada kesalahan cetak pun. Jadi menurut gua pas banget sih untuk beli yang Indo aja. Oke, segitu aja. Gimana menurut kalian? Silahkan komen aja di bawah, baik yang sudah beli ataupun belum. Segitu aja video gua kali ini. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.